Kecamatan Bulak Kapal, Kota Bekasi. Apalagi? Atas laporan Pak? Dugaan kasus yang Untuk lebih jelas dan detailnya, Pak Kasipridum mungkin akan menyampaikan secara singkat kronologis perkaranya. Saya persilakan Pak Kasipridum. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Ini kan dimulai dari Chris Hatta ya, nama populernya, di salah satu TV nasional menyatakan bahwasanya dia sudah menikah, punya buku menikah segala macam dengan Hilda. Nah, singkat cerita, Hilda sendiri merasa tidak pernah menikah secara resmi, secara kenegaraan ya, dengan yang bersangkutan. Sehingga dengan dasar itulah buku nikahnya itu yang diperdebatkan, dan memang setelah dicek juga melalui teks ini, memang buku nikah itu bukan buku yang resmi, jadi buku yang buatan oleh Chris Hatta dan orang-orang yang disuruh oleh Chris Hatta. Jadi jalannya perkara ini kan sudah beberapa bulan, sudah artinya atas perhatian tidak serta-merta itu saja. Dan posisi sekarang seperti yang disampaikan Pak Kasintel, mulai hari ini terhitung 20 hari ke depan yang bersangkutan menjadi penahanan kejaksaan, dititipkan di LP Bulak Kapal. Pak, buat yang orang yang membuat bukunya itu akan terlibat juga? Ada kita suruh kasih petunjuk juga yang kita juga terindikasi membantu Chris Hatta membuat buku itu, sudah kita sampaikan juga ke penyidik untuk dijadikan tersangka. Perkembangan selanjutnya mungkin bisa didalami di Polda. Bagaimana kemudian? Pak, untuk wisata hari ini apakah memang pemanggilan atau ada jemput paksa untuk dia sendiri? Dari informasi dari penyidik kan memang direncanakan akan penyerahan hari ini. Kita sebagai penerima kan bersifat pasif. Alhamdulillah yang bersangkutan memang bersama dengan penyidik bisa langsung datang. Ya, setelah proses pemeriksaan dilakukan, dan yang penting juga kita ketahui sama-sama, kalau di penyidikan tidak dilakukan penahanan menyesuaikan dengan kewenangan juga, karena pasalnya memungkinkan untuk menahan. Karena kita menganggap untuk prosesnya biar lebih cepat, yang bersangkutan tidak susah nanti kita begini sidang segala macam, melanggar perundangan, yang paling pas memang melakukan penahanan di dalam. Ancaman pidana berapa tahun Pak? Yang dakwaan pertama tadi 264 ayat 2 itu 8 tahun maksimalnya, sedangkan yang 266 ayat 1 dan ayat 2 itu 6 tahun. Atas pemalsuan? Ya, semuanya yang berurusan dengan pemalsuan surat ini. Waktu sidang itu pengadilan agama sendiri menyatakan kalau itu sah Pak? Apanya? Bukunya? Nah itu kalau masalah materi nanti kita bicarakan. Artinya kita ya. Nah, artinya nanti masalah benar apa enggaknya kan kita dibahas di persidangan itu. Yang pasti kita nggak mungkin berbuat itu kalau memang kita nggak merasa yakin itu memang bisa dibuktikan. Tapi ada pengakuan dari Krisnya kalau memang itu benar palsu gitu? Nggak, kalau kita nggak mementingkan pengakuan tersangka, Mas. Artinya tersangka boleh mengaku dan boleh tidak. Nah, yang penting kita punya alat bukti lain bahwasanya benar yang dituduhkan oleh penyidik dalam proses perkara itu memang sudah masuk unsur pengakuan terdakwa itu tidak menjadi keharusan, tersangka itu tidak menjadi keharusan. Pak, mungkin tadi di dalam sempat pemeriksaan juga Pak, boleh dibocorkan mungkin Pak pertanyaan apa saja yang ada tersangka, yang pastikan setiap tersangka perlu datang, ditahan tidak ditahan, kita tanyakan identitas sesuai tidak dengan yang di dalam BAP. Kemudian tadi sempat bukan selisih sih, dari BH-nya menyatakan dia mualaf. Ternyata kita cross check lagi, dia mengaku dia belum mualaf karena merasa belum diresmikan secara negara begitu. Jadi kita dalam identitas kita catat nama agamanya Kristen begitu. Berarti masih Kristen ya Pak? Ya, pengakuan dia sendiri karena dia memang menuliskan di berita acara yang kita buat di sini beragama Kristen. Berarti ada penyangkalan dia sudah mualaf ya Pak? Enggak, awalnya bilang pengacaranya bilang dia mualaf. Nah, kita cocokkan di berkas di Nasrani dan kita tanyakan kepada yang bersangkutan dia tetap Kristen gitu. Mungkin tadi di dalam ada penanyain juga Pak mengenai benar tidaknya akte tersebut. Ya kita Pak. tanya, tapi apa Pak mungkin keterangan dari itu? tapi artinya kita tidak mewajibkan dia boleh mengaku, boleh tidak. Nah, masalah apa yang dia jawabkan nanti kita ini kan di persidangan aja. Ini boleh dibocorin dikit Pak, tadi Pak Chris Hatta ngomong apa gitu Pak? Nggak, ya intinya nggak ada permasalahan yang terlalu signifikan lah. Artinya tahap 2 berlangsung dengan sebagaimana mestinya, hanya saja memang ada permohonan dari yang bersangkutan untuk mendapat penahanan. Cuman kita mau melakukan pertimbangan yang paling bagus rasanya memang dilakukan penahanan. Tidak ada pelaku istimewa dari apa? Nggak ada. Rencana sidangnya kapan nih Pak? Jadi kita punya waktu 20 hari
dan bisa diperpanjang 30 hari, artinya dalam kurang lebih kalau sekarang ini awal September April, mungkin awal Mei lah kurang lebih. Yang pasti sepatnya akan segera kita limpahkan ya pengadilan. Nah, ini kan sudah menjadi atensi umum ya, segera kita limpahkan. Jadi hari ini adalah satu prosedur baku yang memang sudah biasa kita lakukan ketika berkas perkara sudah nyata P21, maka penyidik mempunyai kewajiban untuk melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Jadi seperti itu acaranya hari ini. Sudah ya, Cukup. cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak. Kalau kita namanya Pak.